Halo guys, selamat datang di MD Movie Review. Seperti biasa kita akan nge-review film melahirkan terbaru. Udah nggak usah jalan jauh-jauh begini. Terlihat Laras sedang diurut di rumah dukun beranak. Sengaja dia datang ke dukun beranak itu untuk sekedar diperiksa keadaan kandungannya. Apakah keadaan bayi dalam kandungannya itu baik-baik saja? Tinggal nunggu waktunya loh. Pemeriksaan kandungannya pun sudah selesai. Dukun beranak itu pun mengatakan, seharusnya Laras tidak usah datang ke rumahnya. Biarkan saja dukun beranak itu yang datang ke rumahnya Laras, karena jaraknya lumayan jauh. Apalagi Laras datang ke tempat itu hanya seorang diri, tapi Laras pun menjawab kalau dia lagi ingin berjalan-jalan saja, supaya nanti pas melahirkan bisa melahirkan dengan mudah. Setelah memberikan beberapa helai uang, Laras pun bangkit dan pamitan pulang. Di perjalanan Laras melihat matahari sudah hampir pulang ke peraduannya. Dia melewati hutan yang cukup rimbun untuk dilewati seorang ibu hamil besar seorang diri, dan ketika dia sedang asik jalan sendirian tiba-tiba saja langkahnya terhenti. Dia seakan merasakan sesuatu. Benar saja tiba-tiba saja seekor binatang yang cukup besar berlari kencang menuju ke arahnya. Laras pun ketakutan, dia pun langsung lari terbirit-birit. Laras terus saja berlari untuk menghindari kejaran binatang itu. Matahari pun sudah tenggelam. Laras yang masih terus berlari sudah masuk ke dalam hutan belantara. Karena kecapean dia pun terjatuh, dan dari balik semak-semak keluarlah seorang pria yang membuat Laras sangat ketakutan. Sambil berjalan mendekat, pria itu pun menyalakan sebatang rokok di mulutnya. Laras yang masih duduk di tanah karena terjatuh tadi jadi semakin ketakutan. Pria itu pun mendekatkan wajahnya dan menggemaskan asap rokok itu ke wajahnya Laras. Laras pun tidak sadarkan diri. Ketika Laras terbangun, pria itu sudah tidak ada di tempat itu lagi. Perlahan Laras pun bangun dari tidurnya, tapi dia seolah tak bisa bangkit dari tempat itu, dan tiba-tiba saja tubuhnya amblas ke dalam tanah, dan ternyata Laras amblas ke dalam sebuah kuburan lama di hutan itu. Sementara di tempat lain, karena istrinya tidak kunjung pulang, akhirnya suaminya mengajak beberapa warga untuk mencari Laras ke dalam hutan belantara itu. Mereka terus menyusuri hutan belantara itu sambil memanggil-manggil namanya. Sementara Laras yang sudah terbangun terlihat seperti di dunia lain. Dia berdiri berpegangan ke pohon, dan dia pun menyandarkan tubuhnya ke pohon itu. Namun tiba-tiba saja dia melihat sesosok makhluk menyeramkan datang menghampirinya. Dia pun ketakutan, namun makhluk itu semakin mendekat tanpa bisa berbuat apa-apa. Laras pun langsung berusaha untuk bercocok tanam dari belakang dan sambil Laras pun hanya menangis sambil terus berteriak kesakitan. Sementara suaminya dan juga warga sudah semakin masuk ke dalam hutan itu, dan suaminya pun menghentikan perjalanan itu. Dia seperti mendengar tangisan Laras. Setelah dia merasa yakin kalau itu teriakan Laras yang menjerit kesakitan, mereka pun langsung menuju ke arah datangnya suara itu. Mereka pun langsung mempercepat jalannya, sambil terus memanggil nama Laras. Sementara Laras dia sudah tergolek lemas di atas tanah, dia pun terus berteriak kesakitan. Tidak lama kemudian, mereka pun menemukan keberadaan Laras. Suaminya pun langsung menolong Laras, dan mereka langsung membawa Laras pulang ke rumahnya. Laras pun langsung dibaringkan di atas tempat tidurnya. Anehnya perutnya yang lagi hamil, berpindah tempat berada di punggungnya. Laras pun terus meringis kesakitan. Dukun beranak yang tadi siang sudah mengurutnya, sekarang dia harus berusaha mengembalikan posisi perut Laras itu ke asalnya semula. Laras pun terus berteriak kesakitan. Maya terlihat terus menangis. Dia pun menanyakan keadaan bayinya, apakah bayinya itu masih baik-baik saja. Dia terlihat sangat khawatir, badannya pun basah bermandikan keringat, karena dia harus menahan rasa sakit terus-terusan. Dukun beranak itu pun terlihat sangat kecapean, dan dia pun menggunakan mantra-mantranya untuk memulihkan lagi keadaan Laras. Sementara di luar, suaminya mengingatkan kepada orang-orang yang ada saat itu, jangan sampai ada yang tahu kalau istrinya mengalami hal buruk seperti sekarang ini, dan orang-orang itu menganggukkan kepalanya. Sementara dukun beranak itu masih menggunakan mantranya untuk mengembalikan posisi kehamilan Laras seperti semula. Laras kembali berteriak-teriak kesakitan. Keringatnya pun terus bercucuran membasahi badannya. Akhirnya perutnya pun kembali normal, dan Laras pun berteriak memanggil suaminya. Ketika suaminya datang, dukun beranak itu pun memberitahunya kalau Laras akan segera melahirkan.
Dukun beranak itu pun meminta asistennya untuk menyimpan air hangat di dalam baskom. Laras pun didampingi suaminya mengejan dengan sekuat tenaganya. Laras pun sebenarnya sudah tidak sanggup lagi untuk melahirkan karena tenaganya sudah habis terkuras dengan kejadian kemarin-kemarin, namun suaminya pun terus menguatkan dan begitu juga dukun beranak itu, dia dengan sabar terus membimbing Laras agar kuat dan tidak lama kemudian bayi Laras pun lahir. Bersamaan dengan lahirnya bayi Laras yang cukup aneh, di luar rumah gerhana bulan sedang terjadi. Dukun beranak itu pun meminta asistennya untuk membawa bayi itu ke belakang dengan cara ditutupi dengan kain, karena menurut orang tua zaman dulu, kalau sampai kena gerhana bulan muka bayi akan berubah belang.